Sahabat sekalian, kita hidup di zaman di mana notifikasi tanpa henti dan tuntutan pekerjaan merampas ketenangan pikiran kita. Ini bukan masalah sederhana. Ini adalah pertarungan sehari-hari yang menguras energi dan mengaburkan visi kita terhadap apa yang benar-benar penting dalam hidup. Banyak di antara kita merasa seperti terombang-ambing di lautan tanpa arah, mencari pegangan di tengah badai pikiran yang tak henti-hentinya. Ketika kegelisahan ini terjadi, efeknya bisa dirasakan dalam setiap aspek kehidupan, dari kinerja yang menurun hingga hubungan pribadi yang tegang. Ketidakmampuan untuk fokus dan menenangkan pikiran dapat memiliki konsekuensi yang jauh lebih luas daripada yang kita sadari. Ada cara sederhana untuk menemukan kedamaian di dalam diri kita, untuk meredam kebisingan dan menemukan fokus yang telah pudar. Saya ingin berbagi dengan Anda 5 cara untuk membantu menenangkan pikiran Anda yang kesulitan fokus, dengan harapan bahwa dalam praktek ini Anda menemukan kedamaian dan kejelasan yang Anda cari. Pertama, latihan pernapasan. Betapa pentingnya latihan pernapasan untuk menemukan kedamaian batin. Ini bukan sekedar mengisi paru-paru dengan oksigen, tetapi sebuah praktek mendalam yang menghubungkan kita kembali ke saat ini, ke inti keberadaan kita yang paling damai. Dalam kehidupan sehari-hari yang seringkali penuh dengan kebisingan dan tuntutan, mudah bagi kita untuk tersesat dalam pikiran dan kekhawatiran kita. Namun, dengan memusatkan perhatian pada napas, ke ketenangan yang ada di dalam diri, latihan ini tidak hanya menenangkan pikiran, tetapi juga mengajarkan kita tentang ketahanan dan adaptasi, bagaimana menghadapi stres dan kecemasan dengan lebih tenang. Dengan berlatih secara teratur, kita tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik kita, tapi juga menemukan jalan untuk kejernihan mental dan emosional. Kedua, meditasi. Melalui praktek meditasi, kamu diajak untuk beristirahat dari sibuknya kehidupan sehari-hari dan menyelami kesunyian yang mendalam. Dalam kesunyian ini, kamu akan belajar mengamati pikiran. Dalam kesunyian itu, kamu akan belajar mengamati pikiran dan perasaanmu dengan sikap welas asih, tanpa harus bereaksi atau memberikan penilaian. Ini seperti duduk di tepi sungai, melihat air mengalir tanpa terjebak di dalamnya. Dengan waktu, kamu akan menyadari bahwa kamu bukan pikiran atau perasaanmu, melainkan kesadaran yang menyaksikan semuanya itu berlalu. Praktek ini mengajarkan kita kebebasan dari identifikasi diri yang tidak bermanfaat, yang seringkali menjadi sumber penderitaan. Ketika kita mulai membebaskan diri dari belenggu pikiran dan perasaan yang tidak berguna, kita menemukan ruang yang lebih luas untuk kejernihan, kedamaian, dan kebahagiaan sejati. Ketiga, olahraga. Sahabat, olahraga merupakan pilar penting dalam menjaga keseimbangan mental dan fisik. Aktivitas fisik tidak sekedar tentang membentuk tubuh, tapi juga tentang merawat pikiran. Ketika kita berolahraga, tubuh melepaskan endorfin yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan, membantu kita merasa lebih positif dan mengurangi perasaan cemas atau depresi. Dengan memilih jenis olahraga yang kita sukai, apakah itu berjalan kaki, bersepeda, yoga, atau yang lainnya, dan menjadikannya bagian dari rutinitas harian, kita tidak hanya meningkatkan kebugaran fisik, tapi juga memberikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat dan melepaskan stres. Kegiatan ini menjadi semacam meditasi bergerak, di mana kita bisa
terkoneksi kembali dengan diri sendiri dan menemukan ketenangan dalam keaktifan. So, mari kita anggap olahraga sebagai janji pada diri sendiri untuk hidup lebih sehat dan bahagia. Keempat, tidur yang cukup. Tidur bukan hanya tentang durasi, tetapi juga tentang kualitas. Tidur yang baik memperkuat kemampuan kita untuk mengelola stres, meningkatkan konsentrasi, dan mempertajam ingatan. Untuk mencapai ini, cobalah untuk menjaga jadwal tidur yang konsisten, menghindari layar elektronik sebelum tidur, dan menciptakan lingkungan tidur yang nyaman dan tenang. Praktek ini membantu dalam merangsang rasa tenang dan mempersiapkan tubuh serta pikiran untuk istirahat yang mendalam. Mengadopsi rutinitas tidur yang sehat tidak hanya akan meningkatkan keefektifan Anda di siang hari, tapi juga memperkaya praktek mindfulness Anda, menjadikan Anda untuk lebih hadir dan sadar dalam setiap momen. Terakhir, menulis jurnal. Menulis jurnal dapat menjadi sarana introspeksi, membantu kita memahami diri sendiri dan dunia di sekitar lebih dalam. Dengan mengamati refleksi diri kita melalui tulisan, kita seringkali menemukan solusi dan kejernihan yang tidak terpikirkan sebelumnya. Jadi, mulailah praktek menulis jurnal sebagai bagian dari perjalanan mindfulness Anda. Dan saksikan bagaimana hal ini secara bertahap membawa perubahan positif dalam kehidupan Anda. Sahabat sekalian, 5 cara yang telah saya bagikan, latihan pernapasan, meditasi, olahraga, tidur yang cukup, dan menulis jurnal, adalah jembatan menuju ketenangan batin dan kejelasan pikiran. Masing-masing praktek ini bukan hanya tentang menjadi rutinitas, melainkan tentang mengembalikan diri kepada saat ini, menemukan kedamaian di dalam keheningan, dan membebaskan diri dari belenggu pikiran serta perasaan yang menghambat. Ingat, ketenangan bukan berarti Anda berada di tempat yang tanpa kekacauan, melainkan berada di tengah-tengah kekacauan dan tetap tenang di dalam hati. Ini mengajarkan kita bahwa kedamaian tidak datang dari luar, melainkan kita temukan di dalam diri sendiri. Semoga Anda semua menemukan kekuatan untuk menghadapi hari dengan ketenangan dan semangat untuk terus bertumbuh dalam kedamaian dan kebahagiaan.